Ya baik, selanjutnya kita akan membahas function ataupun fungsi dari Darpet. Fungsi dari Darpet ini hampir mirip dengan fungsi dari bahasa pemrograman lainnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa cara penulisan fungsi itu seperti apa. Teman-teman bisa lihat di video ini. Untuk membuat fungsi, ini fungsi sebenarnya untuk mempermudah kita dalam menuliskan sebuah program. Jadi sebuah fungsi itu bisa kita panggil. Jadi misalkan kita menuliskan function ya. Ini adalah penulisan function, ada function, terus nanti terus ada function argumennya. Itu biasa nama functionnya. Nanti kita kasih nama function dan juga ada statement. Oke, di sini dalam penulisan fungsi dari Darpet kita cukup menuliskan void, terus nama fungsinya. Setelah itu kita tulis argumen ataupun biasa disebut dengan parameter ya teman-teman. Parameter, terus di sini adalah statement. Jadi nanti ada statement. Jadi bagaimana sih cara kerja fungsi itu? Nanti fungsi itu bisa kita panggil. Misalkan ada fungsi untuk memasang bank misalkan ya. Fungsi memasang bank. Memasang ban itu, ban mobil misalkan. Kalau kita panggil itu dia akan langsung menjalankan fungsi itu. Contoh ya. Mari kita misal membuat sebuah kalkulator penjumlahan. Jadi kita buat sebuah fungsi yang dapat menjumlahkan sebuah variabel. Kalau kita punya angka 1, variabel angka 1 dengan tipe datanya adalah integer. Kita beri nilai misalkan dia nanti ya kita buat saja angka integer angka 2. Nah, selanjutnya kita kasih nilai angka 1 adalah bernilai 2, angka 2 kita bernilai 1, kita bernilai 3 ya misalkan. Nah selanjutnya kita buat sebuah fungsi, ada void, terus nama fungsinya adalah penjumlahan, dimana angka 1 itu kita kali dengan angka 2. Ini adalah fungsinya. Jadi dia akan menghasilkan sebuah hasil dari penjumlahan dengan angka 1 dengan angka 2. Di sini kita buat variabel dengan tipe data integer, itu hasil, nanti kita print hasil. Nah, bagaimana cara menjalankan fungsi ini? Nah, ketika kita jalankan tanpa memanggilnya, maka tidak akan terjadi apa-apa karena fungsinya belum kita panggil. Nah, ketika fungsi tersebut kita panggil ataupun call function atau kita panggil fungsinya, maka statement yang ada di dalam function itu baru akan bisa dijalankan. Nah, kita cukup panggil nama fungsi dan buka tutup kurungnya, terus kita run. Nanti akan dijalankan statement yang ada di dalam function tersebut. Nah, lihat hasilnya adalah 6. Itu 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka itu adalah fungsi. Kita harus panggil sebelum menjalankan, ketika ingin menjalankan statement yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah selanjutnya kita kasih contoh lagi. Kita buat contoh lagi, misalkan kita ingin mencetak fungsi mencetak sebuah angka ya misalkan ya. Kita misalkan cetak angka, fungsi void cetak angka, terus di dalamnya kita print angka 1 misalkan. Nah, kita panggil cetak angka, kita panggil fungsinya. Nah selanjutnya kita jalankan. Nah yang terjadi adalah angka 1 itu pasti akan muncul. Nah teman-teman harus perhatikan ini, bahwa pemanggilan fungsi itu harus setelah fungsi itu dideklarasikan.
Nah, ketika kita panggil fungsinya di atas fungsinya, maka yang terjadi adalah error. Karena dia belum kenal nih, kok bisa ya dipanggil tapi fungsinya tidak ada. Karena pada dasarnya program itu berjalan dari atas ke bawah. Jadi teman-teman itu harus paham. Jadi kita harus buat fungsinya dulu, baru kita panggil. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kita harus paham dulu bahwa program itu berjalan dari atas ke bawah. Jadi pemanggilan fungsi itu harus kita lakukan ketika fungsi itu setelah kita deklarasikan atau buat ya. Nah, ya itu pembahasan terkait fungsi. Dan selanjutnya kita akan membahas lagi fungsi pada video selanjutnya.